Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini saya presentasikan atau saya sosialisasikan tentang aplikasi pembelajaran yang akan memudahkan kita nanti untuk melakukan proses pembelajaran di kelas atau di program PKJP. Aplikasi yang atau inovasi produk yang saya buat itu adalah berbasis digital, di mana ini nanti akan mempermudah kita ketika belajar di kelas lalu kita belum paham, maka aplikasi digital ini bisa anak-anak akses melalui HP dan bisa dipakai belajar di rumah kembali. Kalau di rumah belum paham, nanti akan ada diskusi di kelas. Jadi yang saya jelaskan di momen atau kegiatan UJS tahun ini, saya mencoba memberikan produk inovasi pembelajaran kepada anak-anak yang saya kasih nama Sistem Manajemen Pembelajaran Berbasis Digital. Kenapa kok berbasis digital? Karena aplikasi atau produk inovasi yang saya buat ini adalah berbasis web, dan ini adalah tampilan dari web yang sudah saya buat. Dimana di sini ada home, di sini ada materi pembelajaran, di sini ada video pembelajaran, di sini ada project siswa. Jadi siswa itu nanti anak-anak itu menyetorkan laporan projectnya melalui link platform YouTube yang di-upload di akunnya masing-masing, lalu nanti dimasukkan di website ini. Dan di sini juga saya terangkan ada ujian online, ya, dan login ini nanti untuk akun anak-anak di website yang sudah saya buat. Ini adalah platformnya. Tujuannya aplikasi atau inovasi ini adalah untuk memudahkan anak-anak mengakses pembelajaran yang belum dipahami di kelas. Saya contohkan di aplikasi karya inovasi yang saya berikan untuk anak-anak ini di website tadi saya jelaskan bahwa di akun video pembelajaran, ya, video pembelajaran ini itu berisi tentang link pembelajaran yang sudah saya buat untuk kebutuhan anak-anak belajar di rumah. Jika ketika ada pembelajaran dari saya yang waktu di kelas belum paham, itu nanti bisa diakses di rumah dengan mencari akses wifi yang berbasis internet. Ini adalah inovasi yang nanti anak-anak bisa gunakan sebagai produk yang saya inginkan di kegiatan EJS tahun 2022 tahun ini. Analisanya adalah analisa. Jadi ini nanti saya kembali ke sini. Jadi umpamanya waktu pembelajaran saya adalah administrasi infrastruktur jaringan umpamanya. Maka anak-anak nanti bisa klik di situ, bisa diklik seperti ini. Maka nanti produk website ini akan menunjukkan video yang sudah saya buat. Jadi bisa diklik seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya, sehingga nanti anak-anak belajar di rumah akan sudah memahaminya berkali-kali. Jadi di samping nanti di kelas saya sampaikan, di kelas belum paham, nanti bisa dibuka kembali di rumah. Ini produknya seperti ini. Jadi ini salah satu penjelasan yang saya buat untuk mengantisipasi anak-anak itu tidak paham di kelas. Jadi kesimpulannya, aplikasi berbasis website ini bisa diakses di luar jam sekolah. Ini untuk saya sebagai guru memfasilitasi kami dalam pembelajaran. Terus bagaimana Pak dengan nanti proyek atau siswa itu menyetorkan soal atau jawaban dari proyek, itu bisa masuk di proyek siswa ini.
saya buka pakai tab yang baru ini. Jadi di sini nanti akan sudah terkumpul beberapa siswa yang sudah menyerahkan proyeknya kepada saya. Seperti ini. Maka kenapa siswa kelas TKJ ini Pak minta untuk punya kartu ICT yang sudah kemarin saya jelaskan. Nah, ini salah satu karya dari siswa-siswi TKJ. Salah satu bentuk proyek penugasan yang telah saya kumpulkan atau saya masukkan ke dalam karya inovasi berbasis pembelajaran berbasis digital ini. Ini saya coba klik ini. Nah, di sini baru download. Ini seperti ini. Mungkin yang perlu ditanyakan dari saya, kira-kira media pembelajaran atau teknologi dalam pembelajaran yang saya tawarkan kepada anak-anak ini ada yang kurang bisa dipahami? Silakan ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau perlu ditanyakan, jadi anak siswa-siswi itu bersama saya belajar tentang editing foto, editing video, kita olah, lalu kita masukkan platform YouTube. Platform YouTube ini akan saya masukkan ke produk aplikasi saya yang saya berikan di kegiatan JES. Betul. Ya, dan tujuannya untuk apa Pak? Aplikasi ini apa manfaatnya? Tujuan dan manfaatnya adalah mempermudah akses pembelajaran di luar dan di dalam kelas. Itu tujuannya. Alasannya kenapa saya membuat aplikasi ini? Karena satu, minimnya beberapa peralatan yang ada di sekolah. Saya tunjukkan di sini ya. Saya tunjukkan. Jadi alasan kenapa saya membuat pembelajaran berbasis digital ini, alasannya adalah salah satunya adalah, dan ini adalah identitas inovator atau saya yang membuatnya. Kebetulan saya sampaikan identitas saya sebelum alasannya. Identitas saya ini, saya kebetulan pernah ngajar TKJ ini sudah kurang lebih 17 tahun. Jadi saya jadi guru TKJ ini sudah kurang lebih 17 tahun. Dan ini adalah alamat website saya. Nanti bisa diakses anak-anak di HP, diakses. Dan ini alamat email saya, ini nomor WhatsApp saya. Terus ini latar belakang saya. Latar belakang, kenapa saya membuat sistem manajemen pembelajaran berbasis digital ini? Salah satunya adalah alasannya karena keterbatasan akses praktikum. Yang kedua, peralatan lab terbatas. Yang ketiga, rasio guru siswa 3:3. Jumlah gurunya dengan jumlah muridnya terlalu banyak murid. Sehingga kenapa saya membuat website pembelajaran berbasis digital ini, sehingga nanti bisa diakses di rumah dan sekolah. Yang keempat, kebutuhan pembelajaran alternatif. Biar anak-anak tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas, melihat guru menjelaskan di papan, menjelaskan guru praktek di lab, biar tidak jenuh dengan itu, maka saya membuat inovasi aplikasi manajemen berbasis digital ini. Jadi kebutuhan pembelajaran alternatif bisa diakses di luar jam sekolah. Terus di kebutuhan pembelajaran ini biasanya anak-anak selama ini menyetorkan tugas atau soal jawaban dari bapak ibu guru masih berbasis kertas. Sekarang pelan-pelan saya akan merubah kebiasaan itu menjadi digital. Jawaban dan soal yang sudah dikerjakan harus diolah menjadi visual audio, terupload di platform YouTube, lalu itu sebagai bukti portofolio kamu kalau kamu sudah menyelesaikan proyek
lalu saya bawa ke aplikasi pembelajaran berbasis digital yang saya buat ini. Itu salah satu latar belakang kenapa saya membuat aplikasi ini. Sekarang tujuannya apa? Tujuan kenapa saya Pak Edi membuat tujuannya membuat aplikasi ini, satu untuk persiapan sertifikasi. Jadi kalau nanti anak-anak sudah kelas 12 atau kelas 11 kelas 12, anak-anak itu ada namanya ujian RSP, ada namanya ujian UKK, dan ada namanya sertifikasi industri. Jadi aplikasi ini untuk mendukung anak-anak kompeten di ujian akhir nanti. Tujuan inovasi yang kedua adalah konten positif dalam bersosial media dalam dunia pendidikan. Selama ini yang saya temukan, perhatikan, anak-anak itu punya akun sosial media, punya IG, punya Facebook, punya Twitter, punya TikTok, punya YouTube. Tidak kamu pakai untuk media mencari ilmu. Dengan inovasi ini harapan Pak Edi kamu membuat konten YouTube, TikTok dan sebagainya sebagai media positif di dunia pendidikan. Buat status inovasi pendidikan, dipakai membuat konten pembelajaran dan sebagainya. Itu tujuan saya membuat inovasi ini. Yang ketiga, tujuannya adalah sebagai simulasi lab virtual di dunia digital. Yang keempat, peningkatan kompetensi. Jadi yang keempat ini maksudnya dengan aplikasi yang saya buat ini, dengan berbasis platform media sosial, sampai akan lebih mudah. Oke anak-anak, saya memulai lagi. Di sesi kali ini saya jelaskan kembali bahwa untuk pembelajaran di kelas TKJ ini akan kita convert ke pembelajaran yang berbasis digital. Maka saya kenalkan produk digital yang sudah saya buat seperti di layar berikut ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada home, ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran, ada project, ada ujian online, dan menu login. Di platform web sistem manajemen pembelajaran berbasis digital yang saya buat untuk anak-anak, di sini banyak beberapa menu yang harus anak-anak coba untuk mengetahui isi dari aplikasi yang sudah saya buat. Salah satunya di sini ada menu hiburan, dimana ketika nanti anak-anak masuk pada ujian online mengalami siklus kejenuhan, maka bisa melihat menu hiburan. Itu bisa dicek pakai handphone yang anak-anak miliki. Bisa dicek sekarang, bisa dikeluarkan HP-nya juga bisa dicek apakah bisa diakses. Bila diakses, bisa dicek dan bisa diakses. Ini masih loading, ya ini baru masuk. Di sini pada menu hiburan refleksi, di sini banyak kamu akan tahu bagaimana. Seperti di sini ada channel TKJ itu dibutuhkan banget di sektor pekerjaan apa. Ya kamu milih jurusan TKJ itu mampu memiliki tujuan. Sampai itu setelah sekolah SMK jurusan TKJT ini mau kerja kemana? Ini bisa dilihat di menu hiburan refleksi. Bisa diakses peluang pekerjaan dan usaha lulusan jurusan TKJ. Di sini juga banyak. Kalau
kita membutuhkan refleksi tentang kehidupan umpama ya, seperti jangan pernah takut gagal. Ini bisa dilihat, diakses. Kalau nanti menunya kurang banyak bisa di next di nomor 2. Di nomor 2 ini, karena ini saya buat sampai 3 halaman. Ini bisa diakses. Nah, seperti ini. Itu refleksi. Sekarang saya lanjutkan dari tadi yang sudah saya sampaikan di slide presentasi saya. Tujuan inovasi sekarang masuk di, kita buka di manfaat inovasi. Jadi produk yang saya buat sebagai pembelajaran digital ya di TKJ ini manfaatnya yang pertama untuk siswa, untuk sampean atau untuk siswa, akses ini bermanfaat untuk akses materi berkualitas, terus kapanpun dimanapun. Artinya ketika tadi sudah saya jelaskan awal, ketika kamu mengalami kesulitan atau tidak paham materi yang saya sampaikan, maka bisa mengakses website ini di rumah, mengulang-ulang materi yang saya berikan ketika belum paham. Itu harapan saya jangka panjang, siswa-siswi saya mampu membuat website untuk keperluannya nanti setelah lulus sekolah, membuat website ya, seperti itu. Sehingga kalau bisa lebih bagus dengan milik saya lebih bagus ya, berarti pembelajaran saya berhasil ya. Kalau kamu tidak memiliki cita-cita, ini yang susah. Jurusan TKJ itu juga punya punya kemampuan untuk membuat website. Jadi website seperti yang saya tampilkan ini sebagai media pembelajaran. Manfaatnya bagi anak untuk akses materi berkualitas kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, pengalaman praktis melalui simulasi virtual. Yang ketiga, persiapan optimal untuk LSP, UKK dan sertifikasi. Yang terakhir, portofolio digital untuk PKL. PKL itu nanti kelas 11, praktek kerja lapangan. Jadi kalau sampean cari tempat judi untuk magang, biasanya kita itu akan ditanya, sampean itu bisa apa? Kalau kamu nggak pernah ngupload di platform YouTube kamu, bahwa kamu pernah bikin kabel, pernah nginstal, pernah ngerakit, ya kamu nanti akan susah diterima. Buktinya apa? Kamu jurusan TKJ, bisa opo? Bisa apa kamu? Kalau kamu nggak punya platform channel yang kamu isi dengan pembelajaran praktek, ya orang akan susah menerima kamu untuk magang. Paham ya? Paham ya? Oke, paham. Terus manfaat inovasi ini bagi guru jelas, ini sebagai alat media pembelajaran yang kompleks. Terus yang kedua, sistem penilaian otomatis, data analitik pembelajaran. Yang terakhir, pengembangan profesi berkelanjutan seorang guru. Ini manfaat lanjutannya bagi SMK, bagi sekolah ya. Ini manfaatnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran tanpa investasi besar. Terus bagi Dudi, lulusan bisa lebih siap berkarakter. Lulus dari SMK TKJ ini nanti dia bekerja sambil melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang terakhir, bekerja sambil berwirausaha. Saya berharap anak TKJ ini banyak nanti bekerja sambil melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja sambil mengikuti pelatihan peningkatan skill. Jangan hanya lulus SMK langsung kerja. Takutnya mindset kamu belum berubah. Awal saya jelaskan, mindset itu mahal, dan mindset itu tujuan orang sekolah itu apa toh Pak? Untuk mencari ilmu dan adab Pak. Bentuknya adab ya mindset. Cara berpikir kamu berubah. Yang awalnya mindsetnya orang malas menjadi orang rajin dan pekerja keras. Mindset
Itu yang harus ditanam. Yang mindset awalnya dapat uang langsung habis, mindsetnya berubah, dapat uang ditabung, dikelola untuk masa tua, masa depan. Itu tujuan orang sekolah. Kalau sampean sekolah 3 tahun di SMK Negeri Bedong-Bedong ini mindsetnya tidak berubah, hanya cukup dapat ijazah. Makanya dengan media digital yang saya buat, harapan Pak Edi tadi ada menu hiburan refleksi ya dilihat untuk menyemangati diri agar ngerti tujuan dari kenapa toh kamu itu harus sekolah, kenapa toh kamu itu harus disekolahkan, kenapa toh setelah lulus SMK tetap bekerja, tetap sekolah lagi. Karena untuk merubah mindset inilah yang nanti akan merubah kita dari semua bidang strata ekonomi, sampai lahir dari ekonomi strata bawah. Dengan sekolah, mindsetmu berubah, suatu saat keluarga kamu atau diri kamu level ekonominya naik menengah, dari tengah naik ke atas. Apa artinya? Kalau bawah itu ya orang fakir miskin, kalau tengah namanya miskin, kalau atas namanya kaya. Jadi yang paling bawah itu fakir miskin. Fakir miskin atau apa? Sudah tidak punya harta tapi medit, tidak punya harta tapi karakternya jelek, itu fakir miskin. Naik ke level tengah, miskin. Miskin itu hartanya separuh, kebaikannya separuh, kejelekannya separuh. Kalau sudah level atas, hartanya cukup, kebaikannya banyak, kejelekannya sedikit. Itu penerjemahan dari level kehidupan hasil dari pendidikan, ya, hasil dari sekolah. Makanya kenapa kamu disuruh sekolah, kenapa kamu harus sekolah, kenapa seorang guru harus membuat media pembelajaran inovasi seperti yang saya lakukan, ya tujuannya memudahkan kamu untuk memahami pengetahuan lalu merubah mindset kamu atau anak-anak sendiri, mindsetnya berubah dan bisa lebih baik. Dari keseluruhan penjelasan saya bahwa di sini dijelaskan banyak, salah satunya adalah sasaran inovasi, bahwa aplikasi yang inovasi pembelajaran digital ini sasarannya adalah siswa jurusan TKJ khususnya, umumnya semua siswa yang ada di SMK Negeri 1 Bedong ini. Yang kedua, guru produktif yang ada di TKJ. Yang ketiga, ada alumni TKJ. Yang keempat, ada SMK Negeri Bedong sebagai lingkungan saya bekerja. Yang ketiga, ada Judi itu dunia usaha, dunia industri, mitra sekolah. Ini ada mekanisme pengembang juga. Di sini ada pengembang. Kita lanjut biar nggak terlalu lama. Ini ada mekanisme organisasinya juga. Jadi aplikasi yang saya buat ini punya manajemen, ya, punya manajemen, diantaranya punya tim dukungan teknis, tim evaluasi, pengembang, tim implementasi kelas dan sebagainya. Ini manajemen yang saya buat untuk pembelajaran digital ini. Ada pengembangan platform pembelajaran mapel produktif. Ini juga saya buat. Saya lanjut aja biar nanti bisa dibaca lagi. Proses kerja dan koordinasi ini juga saya buat. Jadi saya membuat aplikasi ini tidak ujuk-ujuk sehari selesai, tetapi memiliki tahapan-tahapan. Pertama, sekitar tahun 2020 saya buat, 2021 saya perbaiki, 2022 saya perbaiki sampai sekarang. Manajemennya seperti itu. Kenapa Pak kok harus diperbaiki? Karena saya melihat kebutuhan dari siswa saya. Mungkin tahun 2020 dulu murid TKJ itu
dengan cukup saya jelaskan di papan, saya praktek di kelas langsung, mereka sudah paham dan tidak lupa. Tapi di 2024-2025 ini anak sudah berubah. Dijelaskan di kelas ingat, dipraktekkan di kelas ingat, pulang sekolah lupa, yang diingat nyekrol sosmed. Sehingga media digital platform yang saya pakai sosmed. Sehingga tidak hanya nyekrol konten orang, tapi juga melihat konten pembelajaran. Itu tujuannya. Jadi seperti itu metodologi pembelajaran yang saya buat berbasis PBL, Project Based Learning, Blended Learning, ya juga saya pakai di pembelajaran manajemen pembelajaran digital ini. Nah, ini indikator keberhasilan. Setelah saya memakai aplikasi berbasis digital ini, ternyata tahun 2024 dan 2025 awal kemarin yang saya praktekkan di anak kelas 12, itu keberhasilannya bisa sampai mencapai kurang lebih dari proses ujian UKK-nya mencapai 85%. Jadi gara-gara sering melihat media pembelajaran website saya berbasis digital ini, anak-anak lebih mudah paham dan bisa lulus di ujian UKK. Dan di sini juga saya buat jangkauannya adalah 100% siswa dan guru TKJ. Yang selanjutnya peningkatan hasil, kenaikan rata-rata 15%. Setelah saya memakai media website yang bisa diakses di rumah di luar jam sekolah, kenaikan nilai atau prestasi anak secara akademis meningkat 15%. Terus yang terakhir ada penyelesaian modul. Target dari pembelajaran saya tercapai sampai 80%. Tuh. Dari situ di sini ada kendala dan solusi. Kendalanya tetap sama, ada sarana, kesiapan guru, penyesuaian kurikulum, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini juga saya mengadakan kerjasama kepentingan juga di internal sekolah. Saya bekerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala, tim guru, sampai nanti ke pemerintah, akademisi, industri. Nah, ini teknologi yang saya pakai. Apa Pak? Aplikasi apa atau database apa yang saya pakai untuk membuat website ini? Saya pakai MySQL, frameworknya saya pakai PHP dengan coordinator, sama Apache server dan VS Code atau code editor. Seperti itu. Ini platformnya tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya tentang pembelajaran berbasis digital ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari saya? Ada yang perlu ditanyakan dari saya? Nggak ada? Intinya setelah saya membuat inovasi ini ada perubahan kita 15% peningkatan pembelajaran anak. Harapan saya sebagai guru, semoga inovasi kecil ini mampu mewarnai kamu dalam pembelajaran setiap hari di kelas. Mungkin itu untuk saya, mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.